Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Gelombang 3 Kelompok 2 akan menyampaikan presentasi kami mengenai analisis isu global tentang pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan kami terdiri dari 3 orang CPNS dari Kabupaten Garut, yaitu Kiki Husni Kamil SPD, Lia Mulyaningsi SPD, dan Rina Agustina SPD. Sebagaimana yang kita ketahui, pada penghujung dekade kedua abad ke-21 ini, dunia centang perenang, aktivitas manusia terhambat, ekonomi pun melambat, bahkan terjerembab ke jurang penyusutan, diakibatkan oleh virus COVID-19. COVID-19 atau disebut juga dengan Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 dapat menimbulkan gejala pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, sampai kematian. Dampak wabah virus COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan virus yang bermula di kota Tiongkok ini, turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada sektor pemerintahan terdapat dampak menurunnya industri UMKM, pariwisata, dan manufaktur. COVID-19 juga memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, di antaranya menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan terbatasnya kegiatan masyarakat. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia diakibatkan berbagai penyebab, di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat. Baik, dari latar belakang tersebut, kami kelompok 2 akan menganalisis isu pandemi COVID-19 dengan pentahelix, fishbone, dan SWOT. Jenis isu yang akan kami uraikan yang pertama yaitu krisis ekonomi, yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga yaitu protokol kesehatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis isu krisis ekonomi, hasil dari dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama, dari pemerintah atau government, target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, dan yang kedua, pemasukan ke kas negara berkurang. Dari sisi akademik, orang tua kesulitan membiayai sekolah anak, dan dari sisi bisnis, berkurangnya daya produksi, terbatasnya ruang lingkup interaksi produsen ke konsumen, dan banyak pengurangan karyawan secara sepihak. Dari sisi community, pemasukan dari kegiatan berkurang karena adanya PPKM. Dari media, jumlah pemasukan dari iklan atau sponsor berkurang. Jenis isu yang kedua yang kami akan uraikan yaitu vaksin COVID-19. Dari government, pendistribusian vaksin masih belum maksimal. Dari akademik, pemberian vaksin pada siswa lebih beresiko komplikasi. Dari bisnis, vaksin ada kalanya adalah digunakan untuk keuntungan bisnis semata. Dari community, penolakan dari berbagai komunitas terhadap vaksin. Selanjutnya dari media, tempat penyebaran hoax yang menghambat proses vaksinasi masyarakat. Selanjutnya, untuk isu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Kiki. Silahkan Pak Kiki. Terima kasih Bu Rina. Untuk isu berikutnya tentang protokol kesehatan akan saya jelaskan. Masih dengan metode pentahelix, dilihat dari sisi pemerintah atau government, jadi masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan pemerintah untuk isunya. Lalu untuk akademik, siswa dan pendidik ada kalanya abai dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena walaupun sudah menggunakan masker, tetapi mungkin karena terbiasa, sehingga abai sekali untuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang berikutnya adalah tentang bisnis. Di sisi dari bisnis,
banyak terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di tempat perbelanjaan. Dan yang bagian community atau komunitas, yaitu membeludaknya antrian saat pembagian bantuan dari pemerintah sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang berikutnya adalah dari media. Dari media, media ini sering memaksakan menghadirkan penonton langsung di tempat acara berlangsung. Dan yang berikutnya adalah tentang analisis penentuan isu prioritas dengan menggunakan metode USG, masih pada pandemi COVID-19. Tadi diangkat ada 3 poin, yang pertama tentang krisis ekonomi, yang kedua tentang vaksin COVID-19, dan yang ketiga protokol kesehatan. Di sini krisis ekonomi untuk nilai urgensinya kami nilai angkanya 4, lalu seriousness-nya 5, dan growth-nya ada 3, sehingga totalnya menjadi 12. Untuk vaksin COVID-19, urgensinya ada 4, seriousness-nya ada 4, dan growth-nya ada 5, sehingga totalnya ada 14. Dan protokol kesehatan, urgensinya kami berikan nilai angka 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya ada 12. Untuk penjelasan interval penentuan prioritas dari 1 sampai 5, yaitu 1 sangat tidak mendesak dan 5 sangat mendesak. Sehingga 1 dinilai rendah dari segi mendesak dan 5 dinilai tinggi dari segi mendesak. Dan dari analisis USG ini diketahui bahwa vaksin COVID-19 memperoleh nilai total 14 yang mengartikan bahwa prioritasnya ada pada vaksin COVID-19. Untuk analisis isu pandemi menggunakan Fishbone, saya serahkan ke Ibu Lia. Terima kasih Pak Kiki. Untuk analisis isu pandemi COVID-19 menggunakan Fishbone, dilihat dari measurement-nya, pengakuan efektivitas vaksin tidak sama di semua tempat. Kemudian dari mesin produksi masih sangat terbatas di beberapa perusahaan saja. Untuk atau orang, tenaga medisnya terbatas. Kemudian dilihat dari material, kesediaan bahan vaksin tidak siap setiap waktu. Dan pemberian vaksin tidak per tingkat, untuk dilihat dari metode, pemberian vaksin tidak per tingkat wilayah RW. Dan dilihat dari manajemennya, masalahnya tidak ada satuan khusus vaksin COVID-19. Itulah masalah vaksin COVID-19 dengan menggunakan Fishbone. Yang selanjutnya yaitu analisis isu pandemi COVID-19 dengan menggunakan SWOT. Dilihat dari S, strength atau kekuatan, peraturan, kebijakan, regulasi pemerintah terhadap proses vaksin COVID-19, terus kemudian tidak adanya biaya untuk vaksin COVID-19, itu untuk kekuatannya. Sementara untuk kelemahannya, di proses screening pada peserta vaksin menghambat percepatan vaksinasi, dan kesadaran calon peserta vaksin untuk segera divaksin kurang. Kemudian untuk opportunity atau peluangnya, dengan adanya mengurangi jumlah angka penyebaran virus COVID-19, lalu menjadikan kekebalan masyarakat. Adapun ancaman yang terjadi yaitu adanya hoax tentang COVID-19, kemudian pemahaman negatif dari calon peserta vaksin, dan rentannya pelanggaran protokol kesehatan karena antrian. Demikian pemaparan mengenai analisis isu pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix, Fishbone, dan SWOT. Semoga bermanfaat dan terima kasih.